Oke, sekarang kita bicara soal indikator seleksi SNMPTN. Sebenarnya tidak akan dipublikasikan secara rinci nih, tapi ada juga beberapa PTN yang mempublikasikan kriteria penilaian mereka, itu pun kriteria yang umum. Berikut ini Kampung Soal sudah rangkum mengenai beberapa indikator penilaian dari beberapa PTN yang pernah dipublikasikan. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Kampung Soal dan kembali lagi bersama aku di sini, Irwan. Halo, kalian sebelum menonton video ini sampai akhir, jangan lupa ya klik tombol subscribe, klik tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan info-info menarik dari Kampung Soal. Nah, oke, kali ini kita akan ngebahas tentang segala teknis, taktik, dan strategi untuk memaksimalkan peluangmu diterima SNMPTN. Nah, banyak nih pertanyaan seputar SNMPTN seperti peluang SMK daftar di jurusan ini gimana sih Kak? Terus Kak, kalau lintas jurusan gimana peluangnya? Kalau nilai seni gue turun 1 gimana sih? Kalau ada temen yang daftar di jurusan yang sama bagaimana Kak? Dan lain-lain. Kalau dikombinasikan bisa nyampe ribuan pertanyaan ya guys. Nah, pada prinsipnya yang perlu aku tekankan di sini, SNMPTN itu bukan proses seleksi yang bisa dikuantifikasikan. Dalam proses ini bisa dibilang tidak ada yang pasti lolos dan pasti nggak lolos. Kalau SNMPTN diibaratkan sebagai kayak permainan kartu, maka kartu yang jadi modalmu adalah yang pertama nilai raportmu, yang kedua indeks sekolahmu, dan masing-masing sekolah kalian yang mana dua hal tersebut udah terjadi dan tidak bisa dirubah lagi. Nah, tinggal bagaimana kamu memainkan kartu-kartu itu untuk memilih PTN dan jurusan yang kamu inginkan atau mempunyai peluang diterima yang sangat besar. Nah, itulah emang bedanya SNMPTN dengan SBMPTN. Kalau di SBMPTN, kamu semua betul-betul diuji dengan sistem seleksi yang relatif lebih fair dan bisa dikuantifikasikan. Sementara itu, dalam proses SNMPTN, satu-satunya hal yang masih bisa kamu lakukan adalah memainkan kartu yang ada di tangan kamu dengan optimal atau memainkan taktik menentukan jurusan. Nah, dalam proses sebuah permainan kartu, kamu nggak bisa benar-benar tahu persaingan semacam apa yang terjadi di jurusan PTN yang kamu bidik nantinya. Di sini kamu nggak bakal tahu seberapa banyak dan seberapa bagus nilai dari para pesaing peserta SNMPTN yang lain. Sehingga pada dasarnya kamu juga nggak akan pernah tahu persis berapa peluang besar untuk kamu lolos. Nah, tapi meskipun begitu, bukan berarti kamu benar-benar ngasal gitu aja ya. Biar kesannya cuman untung-untungan, main kartu juga ada tekniknya nih. Nah, peluang dalam permainan yang serba tertutup seperti ini meskipun sulit diukur, tapi kamu harus siap untuk memaksimalkannya. Nah, nah di sini Kampung Soal bakal ngasih tips untuk memaksimalkan peluang diterimanya kamu di SNMPTN. Nah, memaksimalkan peluang diterimanya kamu di SNMPTN tentunya tidak jauh-jauh dari kriteria indikator penilaian. Nah, kira-kira apa aja sih? Mungkin kalian ada yang tahu nggak? Oke, sekarang kita bicara soal indikator seleksi SNMPTN. Sebenarnya tidak akan dipublikasikan secara rinci nih, tapi ada juga beberapa PTN yang mempublikasikan kriteria penilaian mereka, itu pun kriteria yang umum. Berikut ini Kampung Soal sudah rangkum mengenai beberapa indikator penilaian dari beberapa PTN yang pernah dipublikasikan. Yang pertama ada faktor kualifikasi siswa. Faktor ini merupakan capaian siswa selama sekolah, bisa dari hasil rapor, dari prestasi yang lainnya. Yang kedua ada faktor indeks sekolahan. Nah, faktor ini merupakan nilai sekolah di satu PTN tersebut. Jadi, misalnya indeks SMA X di PTN A bisa berbeda dengan indeks SMA X di PTN B. Yang ketiga ada faktor pemerataan daerah. Faktor ini merupakan kebijakan PTN untuk memberikan kuota atau jatah kepada daerah yang kelak setelah lulus diharapkan bisa memajukan atau berkontribusi untuk daerah asalnya.
Oke, seperti yang kita bahas di atas bahwa memaksimalkan peluang diterima di SNPTN tidak jauh-jauh dari indikator tersebut. Nah, walaupun sebetulnya kita nggak bisa mengukur peluang diterimanya di SNMPTN, tapi kita bisa memperbesar peluang dengan memaksimalkan indikator yang telah aku jelasin di atas. Oke. Nah, memaksimalkan di sini pada prinsipnya adalah gimana caranya, cerdik-cerdiknya kita untuk memilih jurusan mana yang kira-kira probabilitasnya paling tinggi dengan tidak mengabaikan bidang yang kita minati atau yang kita inginkan. Nah, langkah-langkah yang bisa kamu tempuh nih buat memaksimalkan peluang di SNMPTN ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus tentukan jurusan yang kamu inginkan. Hal pertama dan terpenting adalah tentukan dulu jurusan yang kamu inginkan. Jadi, tentukan dulu jurusan yang pas, lalu baru tentukan di mana kamu akan kuliah di jurusan tersebut. Yang kedua, pelajari detail jurusan yang kamu inginkan di PTN pilihanmu. Oke, pada poin ini aku asumsikan kamu udah paham banget ya dengan jurusan yang kamu ambil, apa saja yang dipelajari dan hal-hal substantif lainnya. Nah, yang akan aku bahas di sini secara khusus terkait dengan informasi penerimaan SNMPTN di PTN yang akan kamu incar. Detail jurusan yang terdapat di website SNMPTN meliputi yang pertama, informasi umum atau daya tampung dan kategori. Kemudian ada daftar jurusan yang dapat memilih program ini, lalu sebaran siswa yang diterima, kemudian jumlah pendaftar, jumlah siswa yang diterima, jumlah siswa diterima berdasarkan jurusan, kemudian jumlah siswa diterima berdasarkan provinsi. Nah, aku kasih contoh detailnya ya untuk Prodi S1 Ilmu Komunikasi di UI ini. Nih, kayak gini. Nah, dari data-data tersebut, kamu bisa menyimpulkan beberapa hal pokok sebagai pertimbangan mendaftar. Oke, kita lanjut tips selanjutnya, yaitu yang ketiga, pelajari indeks sekolahan dengan meminta data ke BK sekolahan. Nah, ini juga penting banget nih tentang indikator penilaian SNMPTN. Indeks sekolahan seperti yang aku jelasin di atas, ada 7 variabel yang bisa dijadikan penilaian untuk indeks sekolahannya. Pada dasarnya, PTN tidak mengeluarkan data tentang indeks sekolahan kamu atau sekolahan-sekolahan lainnya. Untuk bisa mengetahuinya, kita hanya bisa sebatas memprediksinya saja ya. Nah, indeks sekolahan kamu di PTN A dan di PTN B berbeda pastinya. Jadi ya mesti kamu sendiri nih yang aktif mencari tahu di BK tentang seberapa sebaran alumni di PTN di Indonesia. Misal nih, tahun 2018 kemarin, sekolahan kamu yang diterima di PTN A adalah 50 anak dari 100 pendaftar. Di PTN B ada 10 anak dari 30 pendaftar. Sementara di PTN C ada 5 dari 50 pendaftar. Nah, dari angka tersebut kamu bisa lebih memperkirakan persentase diterimanya. Berdasarkan angka contoh di atas, jadi PTN A 50% pendaftar yang diterima. Kemudian di PTN B ada 33,3% pendaftar yang diterima. Lalu PTN C sebesar 10% pendaftar yang diterima. Nah, dari angka ini bisa dilihat secara besar atau secara kasar bahwa indeks kasar sekolah kamu di PTN A lebih bagus daripada di PTN B dan di PTN C. Baru deh dengan melihat indeks kasar sekolahan kamu di PTN tersebut, kamu bisa menentukan PTN mana yang peluangnya lebih besar untuk kamu pilih. Dengan tetap memperhatikan bidang yang menjadi passionmu ya tentunya. Nah, gimana? Ada yang masih bingung nih mengenai seputar memaksimalkan peluang di SNMPTN? Untuk pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ya. Kami tunggu. Oke, sekian dulu penjelasan tentang strategi memaksimalkan peluang di SNMPTN yang udah kamu soal rangkum. Yang perlu diingat bahwa kita nggak bisa mengukur dengan pasti peluang diterimanya di SNMPTN. Yang bisa kita lakukan adalah sebatas berusaha memperbesar peluang.
Apakah setelah diperbesar peluang tersebut kita bakalan lolos nantinya? Nah, kita tidak ada yang tahu. Maka dari itu, aku ingetin lagi nih buat kalian nyiapin SBMPTN dan jalur mandiri dari sekarang. Jadi kalian jangan terlalu menggantungkan diri di SNMPTN ya. Nah, terima kasih teman-teman semua sudah menonton konten ini sampai akhir. Semoga informasi dari kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa ya, klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya serta share ke seluruh sosial media yang kalian punya supaya kami makin semangat lagi bikin konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Nah, terus kira-kira habis ini teman-teman mau dibikin konten tentang apa nih? Komen di bawah ya, kami tunggu. Jangan lupa juga follow Instagram, Twitter, dan TikTok kami di @kampussoal. See you!